Untuk selanjutnya ada materi mengenai institusi pasangan, stakeholder, prakerin, orientasi pasca kelulusan yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Rusmayanti. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu biodata dari pemateri kita. Nama Ida Rusmayanti, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Magelang 13 September tahun 1972. Alamat Perum Muria Indah Blok H, nomor 591, Gondang Manis Bae Kudus. Jenjang pendidikan SD Negeri Kali Abu, SMP Negeri 1 Salaman, SMKK Negeri Magelang, dan S1 Pendidikan Tata Busana di Universitas Negeri Semarang. Status jabatan di SMK NU Banat Kudus yaitu selaku Guru Tata Busana dan juga Waka Humas. Pengalaman organisasi yang dimiliki yaitu sebagai anggota Muslimat NU. Moto hidup beliau, lakukan tugas dan niatkan ibadah. Untuk pesan-kesan yang diberikan yaitu raihlah cita-citamu sekuat tenaga dan berdoalah supaya mendapatkan keberkahan. Kepada Ibu Ida Rusmayanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SMK NU Banat Kudus, kepada yang kami hormati Dewan Guru beserta staf karyawan SMK NU Banat Kudus, kepada yang kami hormati Panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022, serta anak-anakku siswi SMK NU Banat Kudus yang kami harapkan prestasinya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul, bisa bermuajahah melalui acara daring saat ini. Marilah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kami ucapkan selamat datang di SMK NU Banat Kudus di acara MPLS tahun pelajaran 2021-2022, dengan harapan kalian tetap semangat walaupun acaranya melalui virtual. Jadi kalian bisa berada di rumah masing-masing, tapi kita bisa bersama-sama dengan Ibu Guru di sini. Anak-anakku sekalian, di sini Bu Ida akan menyampaikan materi, yaitu institusi pasangan, stakeholder, dan program prakerin serta orientasi pasca kelulusan. Maksudnya stakeholder di sini yaitu pemberi support atau orang-orang atau badan yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan atau lembaga pendidikan, terutama di SMK NU Banat Kudus ini, yaitu antara lain yang pertama Dinas Pendidikan, karena SMK itu masuk ke sekolah, jadi kita masuk ke Dinas Pendidikan. Walaupun kita sekolah dengan ada di bawah lembaga pendidikan NU Ma'arif, jadi kita masuk ke Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pengawas SMK.
kemudian kepala sekolah, kemudian ada guru-guru, kemudian orang tua murid, kemudian ada komite sekolah, kemudian masyarakat sekitar, dan tidak lupa karena kita ini adalah sekolah vokasi, makanya kita ada DUDI atau dunia usaha, dunia industri. Nah, ini yang nanti berkaitan dengan kalian pada waktu belajar di sekolah tetapi melalui praktek kerja lapangan atau PKL atau praktek kerja industri atau prakerin. Nah, itu nanti kalian akan merasakan itu semua karena sekali lagi kalian ini sekolah di tempat sekolah SMK, yaitu sekolah vokasi. Baik. Bentuk kerjasama SMK dengan industri atau DUDI yang sudah disebutkan tadi di depan. Jadi kita sekolah vokasi, anak-anak itu nanti akan ada praktek kerja industri atau PKL. Kalau orang umum bicara itu PKL biasanya ya. Tetapi kalau di SMK untuk istilahnya sekarang itu prakerin atau praktek kerja industri. Bentuk kerjasama SMK dengan industri atau dunia usaha, dunia industri, yang pertama yaitu prakerin atau praktek kerja industri atau magang siswa atau PKL. Kemudian yang kedua yaitu kelas industri. Kelas industri seperti tadi sudah dijelaskan di pemateri awal di kurikulum sama prodi, itu di sana ada dibilang kelas industri atau teaching factory ya, itu jadi kita mengerjakan pekerjaan pembuatan busana itu dari pesanan dari luar. Jadi anak-anak kalau mungkin zaman dahulu sekolah di SMK itu membuat produk baju yang nanti hasilnya ditumpuk di gudang. Nah, kalau sekarang ini dan khususnya di SMK NU Band Kudus itu ada kelasnya sudah kelas industri, yaitu teaching factory. Jadi baju atau produk busana yang kita buat itu sudah pesanan dari luar. Jadi langsung keluar untuk bisa dibeli konsumen atau dibeli orang, dinikmati orang. Kemudian bentuk kerjasama yang ketiga yaitu training center. Jadi SMK Banat itu sering sekali dibuat untuk pelatihan-pelatihan dari luar. Jadi ada yang ikut bergabung ke SMK NU Banat Kudus untuk bisa berlatih kaitannya sama produk fashion atau mungkin desain fashion beserta produk pembuatan produknya. Kerjasamanya kadang-kadang dengan UMKM, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan bisa juga di tingkat nasional. Kemudian kerjasama yang lain, program magang guru. Jadi kalau kita dengan industri itu kita guru-guru juga magang. Jadi yang magang di industri itu bukan hanya siswa saja, tetapi guru-guru juga kita adakan magang. Kemudian industri atau DUDI atau dunia usaha, dunia industri itu bisa jadi guru tamu di sini di SMK NU Banat Kudus, khususnya para desainer-desainer yang ada di IFC atau desainer-desainer Indonesia. Kemudian sebagai sertifikasi siswa. Nah ini, jadi kalau nanti di kelas 3 atau kelas 12 itu siswi-siswi SMK NU Banat Kudus itu ada uji sertifikat, uji sertifikasi. Jadi kompeten dan tidak kompeten atau belum kompeten di bidang fashion. Itu nanti sertifikasinya bersama dengan DUDI atau bersama dengan industri. Dan industri yang kita gandeng di SMK NU Banat Kudus ini yaitu para desainer fashion yang bergabung di IFC. Kemudian yang ketujuh, bentuk kerjasama yang lain yang ketujuh yaitu rekrutmen atau BKK. Atau BKK itu apa? Bursa Kerja Khusus. Jadi industri di luar sana banyak mungkin desainer-desainer yang selama ini sudah banyak memakai lulusan-lulusan dari SMK NU Banat Kudus.
Jadi kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus itu banyak dipakai para desainer yang untuk pijakan nanti kalau sudah punya pengalaman bekerja di tempat desainer, mereka bisa mendirikan usaha sendiri. Jadi desainer fashion sendiri. Kemudian kerjasama yang lain yaitu Product Based Education Training atau PBET dan Teaching Factory. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan di depan ada kaitannya sama yang nomor 2 tadi, kelas industri. Kemudian kerjasama yang lain yaitu kerjasama penelitian. Jadi mungkin ada penelitian tentang tekstil dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fashion. Nah itu kita bisa mengadakan kerjasama penelitian bersama dengan dunia industri, dunia usaha. Kemudian anak-anak di SMKN Band Kudus ini kan nanti ada PKL. Nah kalau kalian PKL atau prakerin itu kan kita harus melalui prosedur ya. Kemudian prosedur yang pertama yaitu mendapatkan kandidat yang sesuai dengan MOU. Jadi gini, kita mencari tempat prakerin yang dari sekolahan ya, mencari tempat prakerin yang sesuai dengan kompetensi yang ada di fashion. Jadi yang berkaitan dengan fashion mungkin ada bisa dari tekstil, mungkin bisa tekstil itu seperti mungkin batik bisa. Kemudian yang berkaitan dengan fashion yang lain, para desainer, pembuat busana. Kemudian ada lagi tempat yang lain seperti MUA, jadi kayak bridal. Nah itu bisa untuk tempat prakerin anak-anak SMK Tata Busana. Kemudian setelah mendapatkan kandidat tempat prakerin dan sesuai, makanya diadakan MOU atau perjanjian kerja. Kemudian perencanaan, yaitu meliputi job description, target menyusun rencana prakerin. Kemudian ada seleksi juga dari sekolahan. Jadi seleksi maksudnya begini. Jadi seleksi bisa diambil dari anak-anak ini jobnya di mana, kemampuannya di mana. Oh, prakerin yang di tempat A itu membutuhkan anak-anak yang punya kompetensi di bidang desain mungkin. Nah, nanti dimasukkan ke sana. Dan ada seleksi atau kriteria peserta yang lain. Saat pandemi ini kami di SMK Banat itu prakerinnya menyesuaikan tempat tinggal anak-anak. Jadi kalau mungkin anak yang asli dari Semarang itu bisa diprakerinkan di daerah Semarang. Gitu. Jadi kami sudah punya rekomendasi untuk tempat prakerin yang di Semarang. Mungkin ada yang dari Yogyakarta gitu, ada tempat kami. Jadi ada yang dari Jakarta dan lain sebagainya. Kan apa? Teman-teman kalian itu banyak yang dari luar kota juga dan banyak juga yang dari Kudus sendiri. Kemudian yang dari Kudus sendiri juga seperti itu. Jadi nanti sudah ada tempat-tempat di mana nanti kami sesuaikan dengan kompetensi anak gitu ya. Jadi nanti anak-anak tidak usah khawatir, saya belum bisa ini, saya belum bisa itu. Nanti di tempat prakerin yang belum bisa dari sekolahan, di tempat prakerin akan dapatkan ilmunya di sana. Kemudian yang lain yaitu manajemen prakerin. Yaitu nanti ada sosialisasi dulu. Ya, setelah sosialisasi kemudian ada coaching atau pembimbingan coaching itu ya. Jadi nanti anak-anak tadi Ibu Ida sudah bilang bahwa di depan bahwa anak-anak tidak usah khawatir. Jadi nanti ada coaching atau ada pembimbingan tentang kompetensi yang akan kalian hadapi di sana. Kemudian setelah melakukan coaching, kemudian ada supervisi, yaitu dinilai. Jadi kalian nanti ada penilaiannya untuk mendapatkan nilai, kemudian nanti yang terakhir akan mendapatkan sertifikat bahwa Anda secara kompeten melakukan PKL di tempat PKL kalian masing-masing. Kemudian di sela-sela pada waktu kalian selama kalian prakerin nanti itu akan dimonitoring oleh ibu guru pembimbing nanti. Jadi nanti ada pembimbingnya masing-masing. Kemudian setelah itu ada penilaian dan kalian membuat laporan itu isinya mengenai profil yang dari tempat prakerin itu seperti apa, kemudian hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana sampai nanti ada pembuatan TA atau tugas akhir yang dinilai oleh tempat
prakerin atau didudi, kemudian nanti dibuat laporannya, ada fotonya, kegiatan dan lain sebagainya. Nanti diserahkan ke sekolahan, kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat dari tempat prakerin. Gitu. Kemudian untuk program prakerin di SMK NU Banat Kudus adalah yang pertama dilaksanakan pada kelas 11 semester genap sampai kelas 12 semester gasal selama 1 tahun, itu untuk satu angkatan. Jadi untuk satu sekolahan itu prakerin dilakukan selama 1 tahun. Jadi nanti seumpama di tempat A di daerah Semarang itu 4 bulan pertama itu dikasih si A ditaruh di sana, sama mungkin ada 2 orang, A sama B. Kemudian nanti setelah 4 bulan pelaksanaan, nanti yang kriteria yang kedua yaitu pelaksanaan prakerin untuk setiap peserta selama 4 bulan, sehingga dalam 1 tahun ada 3 periode penempatan prakerin. Maksudnya begini, jadi tadi di depan Bu Ida bilang bahwa di tempat prakerin si A, prakerin Ina Priyono mungkin ya, di sana ada 2 orang yang dimasukkan untuk tahap pertama, yaitu 4 bulan. Nanti 4 bulan berikutnya dikasih 2 orang lagi, si C sama si D. Kemudian nanti 4 bulan lagi ditambah lagi dikasih. Jadi selama 1 tahun di tempat Ina Priyono itu ada yang prakerin dari SMK Banat, ada 2 sama 2, jadi ada 6 orang. Ya, jadi begitu. Kemudian prakerin atau PKL dilaksanakan bisa di sekolah, bisa di dalam kota Kudus, tetapi selain di sekolah, dan bisa dilaksanakan di luar kota Kudus atau sesuai dengan tempat kalian berasal. Karena apa? Nanti akan lebih enak, kalian lebih enak bisa berangkat dari rumah. Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun anaknya itu dari luar kota, tetapi mau minta prakerin di dalam kota Kudus atau di sekolah sendiri, yaitu di Zelmira, bisa juga. Jadi kalau pengalaman tahun kemarin itu memang seperti itu. Jadi ada yang mencari PKL di tempat asalnya, karena mohon maaf sekarang sedang masa pandemi, jadi masih bisa semuanya dilaksanakan dengan online dan tidak bisa keluar kotanya sendiri, makanya dilaksanakan PKL di tempatnya masing-masing atau mencari di tempat masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa memakai referensi yang dari sekolahan gitu. Kemudian ini ada prakerin yang tempat-tempat prakerin yang ada di dalam kota Kudus ya. Ini nanti bisa kalian lihat juga, tetapi ini saya bacakan juga di sini, yaitu di Latisa Hijab, di Alfa Sofa Batik dan Bordir, di Dahlia Bordir, ada di Eka Wismana, ada di Anis Rahmamua Bridal, Ribi Handmade, Muria Batik, Terang Jaya, El Nifa Hijab, Nabila Salwa Hijab, Tanim, Zelmira, itu yang ada di sekolahan. Kemudian Atikwe Desain, kemudian Winda Butik, itu tempat atau referensi tempat PKL yang ada di kota Kudus. Kemudian yang di luar kota Kudus banyak sekali, karena siswi SMK NU Banat Kudus juga banyak yang berasal dari luar kota. Seperti yang di Semarang itu ada di Ina Priyono Semarang, itu seorang desainer fashion muslimah. Kemudian di Arisdon Semarang, ini juga desainer busana, bisa dengan bridal dan mua di sana. Jadi ada lagi yang di Semarang. Kemudian Yosi Butik Demak, kemudian Alia Hijab Demak. Ada juga di Ungaran, yaitu Gria Salisa. Nah, ini alumni kami, jadi sekarang sudah mendirikan usaha sendiri dan bisa untuk tempat PKL adik-adiknya. Kemudian di Semarang ada lagi, yaitu Christine Wibowo Semarang, Diva Busana Semarang, kemudian My Daily Hijab by Novita Ungaran,
Bilqis Baituti Adib Solo, House of Elmar by Lia Mustafa Yogyakarta, Kristianto Bridal and Mua Pati, Ali Karisma desainer Bali, yang di Bali juga nanti bisa di sana. Kemudian Butik Mary Collection Nganjuk Jawa Timur, Batik Faro Pekalongan, Rumah Jahit Bajo Bekasi, Jennifer Wang Bogor, Febi Salon dan Butik Tangerang, Munja Butik di daerah Jepara, Eka Ratna Butik di daerah Jepara, dan masih banyak lagi di daerah yang lain yang belum saya sebutkan di sini, tetapi nanti kalian juga bisa mencari sendiri pada waktu kalian melaksanakan PKL. Jadi saya ada di dekat rumah saya, Bu. Nanti bisa mencari, kemudian dilihat profilnya, dikirim ke sekolahan. Kemudian kalau memang layak untuk sesuai dengan kompetensi tata busana, bisa langsung dikasih surat untuk penempatan prakerin ke tempat yang kalian cari. Kemudian bisa juga nanti disusul sama adanya MOU gitu. Jadi bisa nanti PKL bisa kalian mencari sendiri, tetapi kalau mau pakai referensi yang dari sekolahan bisa juga. Kemudian prakerin di sekolahan, nah ini di Zelmira namanya. Jadi seperti mungkin di materi yang terdepan tadi sudah diperkenalkan bahwa produk-produk yang kalian produk di SMKN Band Kudus ini bisa dijual atau dipajang untuk dibeli sama orang di Zelmira. Ini nanti anak-anak bisa melihat. Jadi di sini ada gambar-gambar atau dokumentasi PKL di Zelmira, suasananya seperti apa, gitu ya. Jadi ini ada. Kemudian ada lagi ini produk-produk yang pernah diproduksi anak-anak PKL yang di Zelmira. Ini ada lagi di sini banyak ya. Jadi pembuatan busana muslimah ya, mulai dari bawah atas sampai ke kerudung. Jadi ini ada lagi banyak ya. Jadi ini ada dokumentasi lagi pada waktu Zelmira, yaitu anak SMK mengadakan pameran dagang ke Hong Kong. Jadi di sana ada fashion show dan ada booth-nya. Ini ada dokumentasi. Nah ini ada juga yang mengerjakan PKL di sekolahan sedang memasang hiasan busana. Nah ini sedang mendesain. Ya, jadi desainnya bisa secara digital, bisa secara manual. Jadi di sini disiapkan semuanya. Kalian tinggal memilih. Nah ini yang pakai desain digital, yaitu pakai program Adobe Illustrator. Nah kemudian ini di prakerin di SMK Banat atau di Zelmira itu juga diajari nanti membuat pola setelah tadi membuat desain, membuat pola secara digital maupun secara manual, kemudian memotong bahan. Nah, jadi komplit mulai dari awal sampai akhir pembuatan busana. Nah, kemudian tadi judulnya ada stakeholder, ada prakerin, dan ada orientasi pasca kelulusan. Nah, di sini keterserapan lulusan. Jadi anak-anak SMK Banat itu banyak yang sudah terserap lulusannya. Jadi tidak ada setelah lulus dari SMK Banat kok jadi pengangguran, itu enggak ada. Jadi kalau ada juga yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan jurusan asli. Jadi jurusan pertama yang kalian ambil di sini apa? Tata busana. Nah, nanti kalau mau melanjutkan studi lagi untuk memperdalam ilmu fashion lagi, bisa sekolah atau mungkin sekolah bisa kuliah atau bisa sekolah di fashion lagi yang jurusannya masih satu link. Kemudian bisa juga nanti selain melanjutkan sekolah, bisa juga untuk mendirikan usaha sendiri atau bisa bekerja di tempat yang sesuai dengan jurusan kalian ya. Jadi mungkin di tempat desainer atau mungkin di perusahaan garment. Nah itu, jadi kalau selama ini yang di garment itu bukan menjahit di sana, tetapi anak-anak dari SMK Banat itu memasuki formasi yaitu pattern atau pembuatan pola. Jadi pembuatan pola secara digital. Jadi di sana bukan menjahit tetapi membuat pola. Kemudian, nah ini
Selain tadi ya sudah ada tadi, nanti bisa kalian lihat sendiri di PPT-nya Bu Ida bahwa di sana ada profil-profil lulusan. Jadi seperti sudah ada lulusan sini yang sudah menjadi desainer. Itu Mbak Risa Maharani yang pemilik usaha Official Risa Maharani, sudah memakai brand sendiri yang semula dia sebagai desainer Zoya. Tapi setelah 1 tahun atau 2 tahun Mbak Risa ini mempunyai usaha sendiri, rumahnya di Semarang. Jadi ada lagi yang sekarang masih bekerja sebagai desainer di Dauki Casual, itu namanya Mbak Siti Nadida. Kemudian ada yang mempunyai jadi desainer freelance, jadi bisa dari rumah tapi pesanannya bisa kemana-mana. Ini namanya Mbak Nafida. Kemudian ada lagi yang masih bekerja menjadi timnya Anissa. Jadi Anissa itu adalah finalis hijab look di RCTI itu yang sekarang sudah jadi fashion hijab, ya, fashion designer hijab. Itu ada salah satu murid kami yang masih bekerja di sana. Nah, kemudian tadi Bu Ida sudah bilang bahwa kalau dari SMK Banat itu memasuki formasi tidak di operator jahit, tetapi di pembuatan pola atau pattern designer di PT Richtek di Semarang, yaitu namanya Mbak Anissa Intan. Nah, ini jadi profil-profil atau keterserapan lulusan yang ada dari SMKN Banat Kudus. Kemudian banyak sekali yang mempunyai usaha sendiri di bidang fashion, seperti Mbak Anis Rahma, Mbak Mahda Alifa, itu pemilik Tanim yang menjadi tempat prakerin anak-anak. Anis Rahma juga menjadi tempat prakerin anak-anak. Nah, ada lagi Mbak Sylvia Nabila, Mbak Nia Faradiska yang sekarang sudah menjadi desainer, ya, menjadi pemilik usaha, banyak sekali. Jadi tidak usah khawatir kalau kalian nanti belajar di SMK NU Banat Kudus ini, kembangkan dan niatkan dengan baik, kalian bisa belajar dengan baik, serap ilmunya yang baik di sini untuk bisa menjadikan kalian fashion designer muslimah yang handal dari SMK NU Banat Kudus, ya. Kemudian Bu Ida mau cerita juga tentang profil lulusan SMK Fashion SMK NU Banat Kudus. Jadi kalau mungkin kalian sekolah tadinya masuk sekolah di SMK Banat, mau tahu sudah jurusannya apa, tata busana itu seperti apa, nanti lulusannya untuk jadi apa dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir ya, profil lulusan dari SMK Fashion atau tata busana itu yang pertama menjadi fashion designer, bisa juga menjadi pattern designer. Nah, pattern designer apa? Pembuat pola. Jadi pembuat pola atau tukang pola itu istilah kerennya apa? Pattern designer, ya. Jadi kalian yang pintar di pola nanti jadi pattern designer. Kalian yang pintar di menggambar atau merancang desain nanti menjadi fashion designer. Kemudian ada juga lagi yang senang menggambar ilustrasi. Nah, ini nanti kalian bisa bekerja sebagai ilustrator fashion. Kemudian bisa juga yang pintar membuat baju-baju yang nanti dikoleksi kemudian menjadi wardrobe fashion. Mungkin bisa bekerja di TV, ya, di stasiun TV itu bisa sebagai wardrobe fashion, ya. Kemudian sebagai pengusaha busana itu sendiri. Selain sebagai pengusaha busana, bisa juga sebagai pengusaha tekstil, masih ada kaitannya sama tata busana atau sama fashion. Kemudian pengusaha aksesoris itu mulai dari sepatu mungkin, tas mungkin, kerudung mungkin. Nah, jadi aksesoris yang lain yang berkaitan dengan fashion itu bisa kalian tekuni nanti di sana. Karena apa? Di sini bahwa di materi yang terdepan itu tadi sebelum Bu Ida kan ada materi. Itu di sini ada tahun pertama itu difokuskan ke desain. Kemudian tahun kedua itu difokuskan kemana pelajaran kalian? Ke pembuatan produk atau produksi. Kemudian yang tahun ketiga kita ke branding. Ya, branding apa? Yaitu branding kita harus sudah mempunyai karya untuk bisa dibrandingkan. Makanya untuk dipersiapkan untuk menjadi pengusaha itu tadi. Ya.
Nah, baiklah. Jadi anak-anak ini nanti ada juga desain-desain atau gambar-gambar, dokumentasi-dokumentasi yang dari karya-karya SMK NU Banat Kudus, anak-anak SMK NU Banat Kudus ini. Jadi ada baju, ada ini lomba-lomba, karya-karya lomba. Nah, jadi yang pernah diikuti. Kemudian ada koleksi yang fashion show ke Paris. Pernah ke Paris, jadi anak SMK NU Banat Kudus pernah ke Paris, pernah ke Hong Kong 2 kali. Kemudian kalau lomba-lomba yang pernah ke luar negeri itu pernah ke Singapura. Jadi kita Singapura ada finalisasi untuk 10 finalis itu yang 7 peserta dari SMK NU Banat Kudus. Jadi 10 peserta yang 7 sudah didominasi dari SMK NU Banat Kudus. Nah ini jadi nanti kalian diharapkan untuk ditunggu prestasi-prestasinya kalau sudah bergabung di SMK NU Banat Kudus ini. Siap ya anak-anak ya? Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.